Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman maupun nikmat Islam yang memang tidak semua orang dapat merasakannya. Kemudian salawat serta salam tak lupa terus kita limpahkan kepada kedua hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi kembali kepada teman-teman sekaligus menjawab seputar pertanyaan proses ta'aruf di fanspage Hijrah Cinta. Dalam proses ta'aruf ini, saya merangkumnya menjadi 12 pekan menuju halal. Untuk pekan yang pertama, ketika teman-teman akan melakukan proses ta'aruf, teman-teman harus menyiapkan yang namanya CV. Ini adalah contoh CV saya, ya, kita perbesar. Nah, dalam CV ini terdapat informasi pribadi. Kemudian ada juga informasi keluarga, informasi kegiatan sehari-hari, dan paling bawah saya cantumkan foto. Nah, tentunya ketika teman-teman membuat CV, teman-teman juga sama harus detail ya. Kenapa saya tadi mencantumkan informasi keluarga, kemudian kegiatan sehari-hari, dengan tujuan agar pihak akhwat dapat informasi kita sedetail mungkin. Karena kan sebelumnya kita nggak pacaran, maka kita sampaikan di CV itu, dan teman-teman pun sama harus sedetail mungkin, semenarik mungkin, dan usahakan tidak ada yang ditutupi. Tapi apabila itu aib, maka tidak usah diungkapkan. Nah, ketika selesai tukar CV, nah, kemudian di pekan kedua, ya, pekan kedua ini adalah proses nazor. Nah, dari tukar CV ke nazor, teman-teman diberi kesempatan untuk tanya jawab secara online. Nah, di pekan kedua ini saat nazor, teman-teman diberi kesempatan kembali tanya jawab secara offline dan bertemu langsung dengan pihak akhwat atau ikhwan yang teman-teman sedang ta'arufi. Nah, ketika bertemu langsung, manfaatkan kesempatan itu untuk menggali informasi sedetail mungkin tentang calon yang akan kita nikahi atau yang sedang kita ta'arufi ini, agar ketika kita menikah nanti tidak menyesal. Dan teman-teman pun sama, harus mengungkapkan segala sesuatu yang memang harus diungkapkan, ya, perihal kepribadian teman-teman ataupun pihak keluarga, agar calon kita nanti atau ya calon yang akan menjadi pendamping kita nanti tidak menyesal juga ketika sudah menikah nanti. Ya, tapi kalau seandainya itu aib, maka tidak usah diungkapkan. Nah, ketika sudah selesai proses nazar, lanjut ke pekan yang ketiga. Nah, di pekan yang ketiga ini teman-teman bisa melakukan yang namanya istikharah. Ya, jadi dari nazar ke istikharah itu dikasih waktu selama 1 pekan. Nah, selama 1 pekan itu, nah, usahakan di sini adalah masa-masa tenang. Tidak ada komunikasi antara ikhwan dan akhwat. Keduanya fokus untuk istikharah, meminta jawaban kepada Allah, kemudian minta petunjuk kepada Allah. Kalau memang lanjut, silakan lanjut. Tapi kalau seandainya tidak lanjut, jawabannya tidak lanjut, maka segera diinformasikan. Nah, apabila jawabannya lanjut, jawaban istikharah tersebut lanjut, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu di pekan keempat. Nah, di pekan keempat ini, ketika sudah keluar istikharah, ya, ketika sudah keluar jawaban istikharah di pekan keempat ini, maka diizinkan kepada pihak laki-laki untuk berkunjung dahulu ke pihak perempuan. Kenapa harus laki-laki dulu ke pihak perempuan? Karena khawatirnya apabila pihak perempuan dahulu yang berkunjung ke pihak laki-laki, kemudian pihak laki-laki menolak, maka biasanya pihak perempuan akan lebih sensitif ketimbang laki-laki. Maka dianjurkan dalam proses pekan keempat ini pihak laki-laki dulu yang berkunjung ke pihak perempuan, dan itu tidak membawa keluarga. Jadi hanya laki-laki sendirian, ya, hanya ikhwan itu sendirian berkunjung kepada kedua orang tuanya, meminta izinnya, meminta restunya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin di akhwatnya oke, tapi belum tentu di orang tuanya oke. Maka pihak perempuan atau kedua orang tua tersebut harus melihat ikhwan tersebut. Nah, ketika orang tuanya setuju, serak dengan calonnya, maka lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu di pekan kelima. Nah, ketika di pekan kelima ini, nah, maka diizinkan pihak laki-laki membawa pihak keluarganya untuk berkunjung ke keluarga perempuan. Nah, di sini tujuannya adalah perkenalan kedua keluarga. Nah, untuk proses ini sebenarnya bisa terjadi, bisa juga tidak, tergantung keinginan pihak perempuan dan pihak laki-laki kedua keluarga tersebut. Kalau memang harus adanya perkenalan dua keluarga, maka silahkan. Tapi kalau seandainya tidak usah ada perkenalan dua keluarga, pihak perempuan memudahkan, pihak laki-laki memudahkan, langsung saja proses khitbah, maka proses ini bisa dilewati.
Tapi kalau seandainya harus ada perkenalan keluarga, maka proses ini harus dilalui, ya, yaitu berkunjungnya keluarga laki-laki ke keluarga perempuan. Nah, apabila sudah sama-sama kenal, sama-sama akrab, sudah bisa saling menilai, nah otomatis akan keluar sebuah jawaban juga dong dari pihak perempuan dan dari pihak laki-laki. Oh, keluarganya baik, keluarganya seperti ini, seperti itu. Kalau seandainya lanjut, silahkan lanjut. Nah, setelah selesai proses ini, nah, biasanya ada beberapa pihak keluarga perempuan yang meminta kunjungan balik ke pihak keluarga laki-laki kalau memang diperlukan. Tapi kalau memang tidak perlu, pihak perempuan sudah langsung menerima, maka ini akan sangat memudahkan, ya. Ketika sudah selesai, langsung menuju proses khitbah. Nah, dalam pekan ke-6 dan ke-7 ini, jadi dari proses kunjungan pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan, kemudian dua-duanya sudah oke, nah dikasih jeda dua pekan, ya, dikasih waktu selama 2 pekan itu untuk proses khitbah. Nah, dalam proses khitbah, apabila teman-teman dalam proses ta'arufnya itu meminta bantuan kepada murabi atau murabiyah, biasanya mereka hanya membantu sebatas ini saja. Ketika proses khitbah itu diserahkan kepada kedua pihak keluarga. Ketika selesai khitbah, barulah proses pernikahan. Kurang lebih 1 bulan, ya, batas waktunya itu 1 bulan lebih, sekitar 5 minggu. Nah, kenapa saya menyebutkan 12 pekan ini, ya? Pekan pertama CV, pekan kedua nazar, pekan ketiga istikharah, pekan keempat pihak laki-laki berkunjung kepada pihak perempuan, ya, untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya. Kemudian pekan kelima pihak laki-laki membawa keluarganya ke pihak perempuan, di mana untuk saling berkenalan kedua keluarga. Kemudian pekan ke-6 dan ke-7 adalah proses lamaran, dan pekan ke-8 sampai pekan ke-12 adalah proses pernikahan. Nah, kenapa 12 pekan? Karena dalam proses ta'aruf, usahakan batas waktunya atau rentang waktunya itu jangan terlalu lama, ya, dari mulai tukar CV ke proses-proses selanjutnya, karena khawatir ada fitnah. Memang tidak ada ketentuan khusus, ya, harus berapa lama ta'aruf itu dijalankan, tapi lebih baik, lebih cepat lebih baik. Dan kebanyakan di luar sana, berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika saya berbincang dengan teman-teman saya yang memang menggunakan proses ta'aruf dalam menuju pernikahan, rata-rata 3 bulan 3 bulan dari awal sampai menuju pernikahan. Nah, untuk teman-teman yang di luar sana yang sedang melakukan proses ta'aruf ataupun baru akan memulai, semoga Allah mudahkan dalam menjalani prosesnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus dukung dakwah kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang termotivasi untuk meninggalkan hal pacaran dan melakukan proses ta'aruf dalam menuju pernikahan. Barakallahu fikum, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.